Halo, perkenalkan nama saya Elizabeth Sandra Naloi Gonstal, NIM 1904020107, Fakultas Pertanian Jurusan Agribisnis, Universitas Nusa Cendana Kupang. Dalam video kali ini saya buat untuk memenuhi salah satu syarat tugas dari mata kuliah Dasar-Dasar Perlindungan Tanaman. Baik, dalam video kali ini saya akan membahas yang pertama, ciri-ciri bentuk gulma pada tanaman pangan, yang kedua, hama yang ada pada tanaman pangan, yang terakhir, penyakit yang menyerang tanaman pangan. Sebelum saya membahas ketiga poin tersebut, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu tanaman pangan. Tanaman pangan adalah jenis tanaman yang di dalamnya terdapat karbohidrat dan protein yang dapat digunakan sebagai sumber energi bagi manusia. Tanaman pangan merupakan tanaman pokok manusia untuk dikonsumsi dan menjadi sumber energi, contohnya padi, jagung, singkong, kentang, dan ubi jalar. Di video kali ini, saya akan memilih salah satu tanaman pangan, yaitu tanaman singkong. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan gulma pada tanaman singkong. Gulma yang sering dijumpai pada tanaman singkong adalah gulma semusim atau tahunan. Gulma ini mempunyai pertumbuhan sangat cepat dan dapat menghasilkan biji dalam waktu singkat sehingga cukup menyulitkan pengendaliannya. Beberapa jenis gulma yang sering tumbuh di lahan budidaya singkong adalah keroton, putri malu, ceplukan, rumput belulang, bayam daun, dan terakhir buntut tikus. Hingga saat ini, umumnya cara yang dilakukan untuk mengendalikan gulma pada usaha tani adalah dengan menggunakan herbisida. Selanjutnya saya akan membahas hama pada tanaman singkong. Hama yang sering muncul pada tanaman singkong adalah kutu putih. Serangan kutu putih pada musim kering menyebabkan terjadinya gagal panen. Kutu putih menyerang dengan cara mengisap cairan pada bagian daun dan pucuk tanaman. Gejala yang timbul akibat serangan tersebut adalah daun mengkerut dan pucuk mengerdil hingga menyerupai bunga. Beberapa teknik pengendalian hama kutu putih yang telah dilakukan adalah yang pertama, menggunakan varietas tahan, yang kedua, pengendalian dengan kultur teknik, yang ketiga, pengendalian biologi menggunakan musuh alami, yang keempat, pengendalian dengan bahan kimia organik. Yang terakhir, saya akan menjelaskan penyakit pada tanaman singkong. Yang pertama, bercak coklat. Gejala yang timbul adalah bercak pada kedua sisi daun. Pada sisi atas daun, bercak tampak coklat merata dengan tepi gelap yang jelas. Pada sisi bawah daun, tepi bercak kurang jelas, dan di tengah daun, bercak coklat terdapat warna keabu-abuan karena adanya konidiotor dan konidium jamur. Yang kedua, penyakit layu bakteri. Pada penyakit layu ini, daun-daun layu bersama-sama dan untuk sementara tetap melekat pada batang. Yang ketiga, penyakit jamur akar putih. Tanda-tanda tanaman singkong yang terserang jamur akar putih antara lain, yang pertama, pertumbuhan tanaman merana, daun kuning dan berguguran, pertumbuhan vegetatifnya relatif berhenti, dan di sekitar pangkal batang terdapat benang-benang putih yang merupakan miselium jamur akar putih. Sekian dan terima kasih.